Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng, tadi kita sudah melihat bagaimana tersangka Agus kemudian mencoba untuk melakukan manipulatif pikiran dan hingga kepada sampai level psikopat. Apakah teknik manipulatif yang dilakukan oleh tersangka Agus ini memang harus dipelajari terlebih dahulu atau memang semua orang punya teknik itu? Oke, kalau kita bicara nanti sampai gangguan kejiwaan, tentunya perlu diperiksa lebih lanjut ya. Harus ada analisa yang lebih mendalam untuk bisa kita sampai pada diagnosa apakah memang ada kemungkinan gangguan kejiwaan. Tapi kalau kita bicara teknik untuk memanipulasi orang, sebetulnya kan memang bisa dipelajari. Gitu. Kemudian kembali lagi, apakah kemampuan untuk bisa memanipulasi tadi memang dimanfaatkan atau mengarah kepada potensi untuk melakukan kejahatan. Karena kalau memanipulasi hanya demi keuntungan yang kecil atau karena ada kondisi ingin punya power mengontrol orang lain sampai pada akhirnya dia bisa merasa jadi orang yang punya kekuatan tersendiri, itu kan berbeda ya gitu. Jadi memang tidak semua kemampuan manipulasi tadi mengarah ke kejahatan. Sulit nggak untuk dipelajari teknik itu? Teknik manipulasi. Curiga nih Philip mau mempelajari itu. Enggak ya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Tapi untuk yang baik boleh, tapi kan Ajeng ya, untuk hal-hal yang baik begitu. Tapi sayangnya kalau kita bicara manipulasi, itu kan sebetulnya konotasinya jelek begitu, kurang baik loh, gitu ya, agak negatif gitu loh. Jadi kalau memang mau melakukan sesuatu untuk mempengaruhi orang, mempersuasi orang, janganlah sampai pada memanipulasi. Gitu, oke. Karena manipulasi itu sudah sampai pada titik korban sendiri sudah tidak menyadari seperti yang dilaporkan oleh para korban Agus, begitu ya, Mbak? Kadang mungkin bisa sadar, tapi kadang bisa enggak juga sih. Oke. Saya mau ke Pak Joko. Kalau Pak Joko tadi Pak Akhir sempat mengatakan harus juga ada perlindungan dari LPSK terhadap para korban sehingga mau speak up, mau juga berbicara begitu atau memberikan keterangannya. Nah, Pak Joko, saat ini sudah ada sinergi dari KDD terhadap pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain seperti LPSK terkait perlindungan korban, Pak Joko? Sudah Mbak, sudah. Jadi dengan LPSK kesempatan pertama sudah kami komunikasi dengan LPSK untuk pendampingan korban ini, termasuk juga dengan Kementerian Sosial, kemudian dengan Komisi Nasional Disabilitas dan Kementerian PPPA. Ini sudah kami komunikasikan sejak awal memang di dalam kasus ini sehingga sinergi sudah terbangun. Nah, memang kemudian di tahap berikutnya kami memang akan coba komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM karena bagaimanapun ini nanti ada kemungkinan Agus ini menjadi narapidana kalau memang ini terbukti. Bagaimanapun kita juga harus menyiapkan kesiapan umpamanya nanti di lembaga pemasyarakatan seperti apa ya, ini yang minggu depan ini KDD akan mencoba berkoordinasi di lingkup daerah dengan teman-teman dari Kemenkumham, kemudian dari kepolisian, kejaksaan dan Kementerian Dinas Sosial untuk bagaimana mempersiapkan seandainya kemudian kasus ini terbukti dan pidananya adalah pidana penjara untuk menyiapkan Agus nanti di lembaga pemasyarakatan. Baik, jadi memang sudah ada koordinasi Pak Akhir dengan berbagai pihak termasuk LPSK untuk perlindungan korban. Terakhir dari Bapak, singkat saja. Ya, proses kalau memang ada bukti, proses. Jangan kita terpukau dengan kondisi fisik seseorang. Karena di mata hukum siapapun semuanya orang, sama, ya? Setiap orang itu adalah sama. Itu buktinya bahwa kita adalah negara hukum. Kalau memang terbukti, apa hukumannya nanti kan persoalan yang kedua. Berbeda. Itu aja harapan saya. Mbak Ajeng, mungkin terakhir yang ingin disampaikan terkait kasus ini seperti apa? Kalau dari saya lebih kepada kita sebagai masyarakat tentunya harus punya kesadaran bahwa pelaku kejahatan itu ada di mana saja. Jangan juga hanya melihat dari secara fisiknya seperti apa sehingga kita pada akhirnya kurang berhati-hati.
Oke, baik. Kita serahkan kepada pihak kepolisian. Ada sedikit Silakan Pak. lagi ya. Singkat saja. Yang saya Waktu ada ini, tipis. awal prosesnya ini, jangan akhirnya aja. Ya, yang dari hulu membukakan ke hilir ya. yang dari hulu. Kenapa yang korban ini mau melakukan itu? Ya, ya. Inilah ajaran kausalitas. Ya, ya. Sebab akibat. Ini adalah akibat ini. Sebabnya apa? Jadi sebabnya ini yang harus kita bongkar oleh penyidik APH nanti menurut saya. Oke, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Jangan sampai netizen ini berkomentar cukup pedas begitu ya di Betul media sekali. sosial. Dan menjadi semakin liar begitu ya kabar Betul. hati ya. Terima kasih banyak Bapak Terima Ibu sudah kasih. hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, perbincangan kita dengan 3 narasumber tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend kali ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.